Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang kudus dan benar. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dan memampukan kami untuk mengerjakan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan kami hati yang lemah lembut untuk menerima setiap apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 3-5. Tertulis demikian. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah surat tertuju untuk haters. Isinya, Dear haters, terima kasih karena telah menggosipkan saya dan berbicara buruk tentang saya. Kamu tidak tahu betapa itu telah sangat memberkati saya. Saya tidak marah, tidak dendam ataupun merasa kepahitan. Tapi saya justru menjadi lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih kuat. Terima kasih. Reaksi spontan kita, saudara, terhadap orang-orang yang membenci kita atau haters biasanya adalah marah, kesal, atau kecewa, dan bersedih hati. Kita cenderung menanggapi para haters dengan sikap yang emosional. Padahal kalau kita dapat mengendalikan diri dan menyikapinya dengan bijak, keberadaan haters justru dapat mendorong kita semakin maju dan mencapai kemaksimalan dalam hidup. Bahkan kehadiran mereka menolong kita untuk masuk dalam penggenapan rencana Tuhan yang indah. Dalam Kejadian pasal 37 ayat 3-5 ini, kita membaca satu bagian konteks dari kisah Yusuf yang sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf tidak dapat menolak kenyataan bahwa dirinya lebih disayangi oleh ayahnya. Itu sebenarnya bukanlah pilihannya, tapi merupakan sikap dari ayahnya. Dan hal itu rupanya membuat saudara-saudaranya benci kepadanya. Terlebih lagi ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada mereka, di mana mimpinya itu bermakna bahwa ia akan menjadi pemimpin atas mereka. Karena kebencian yang begitu sangat dalam, saudara-saudaranya menjual Yusuf ke para saudagar dari Midian, yang kemudian menjualnya kepada seorang pegawai istana di Mesir. Tidak ada dari mereka yang menyangka bahwa tindakan menjual Yusuf itu menjadi jalan bagi Yusuf untuk menjadi seorang pemimpin di Mesir. Yusuf pun baru mengerti akan hal ini ketika ia dinaikkan menjadi wakil Firaun. Walaupun pada hakikatnya membenci bukanlah suatu sifat yang baik, tapi kehadiran para pembenci terhadap kita hendaknya kita hadapi bukan dengan reaksi negatif, tapi dengan respon yang positif, dengan bersikap bijak sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Dalam Lukas pasal 6 ayat 27, Tuhan Yesus katakan, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu."
Respon yang tepat dan benar untuk menghadapi para haters adalah mengasihi mereka dan berbuat baik kepada mereka. Dan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-28, di situ dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Inilah saudara yang hendaknya kita lakukan. Bersyukur dalam segala situasi yang kita alami, termasuk untuk kehadiran para haters dalam hidup kita. Kalau kita menyikapinya dengan benar, keberadaan mereka justru membuat kita semakin menjadi pribadi yang berjiwa besar, mampu berbuat baik yang extraordinary atau lebih dari yang biasa-biasa, semakin dipertajam dan diperkuat, dan kita pun diangkat Tuhan masuk dalam manifestasi rencananya yang baik dan sempurna. Saudara dikasih Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang kesal atau marah, kecewa atau sedih karena ada orang-orang yang membenci kita, entah itu di lingkungan kantor, tempat kerja, kampus, sekolah, atau pelayanan, dalam keluarga atau masyarakat, ingatlah akan hal ini. Bersyukurlah untuk para haters. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kehadiran mereka tidak akan membuat kita turun, tapi justru akan semakin naik. Dan Tuhan akan menolong kita, sehingga kita menjadi pemenang-pemenang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama menyertai kami di setiap waktu dan keadaan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk bersikap benar, menyikapi dengan bijaksana kehadiran para haters atau orang-orang yang membenci kami. Kami akui bahwa kami seringkali bereaksi secara emosional. Kami marah, kami kesal, kami membalas kebencian dengan kebencian. Kami larut dalam kesedihan dan kekecewaan karena kehadiran orang-orang yang membenci kami. Tapi saat ini kami mengerti Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami kerjakan, yaitu mengasihi mereka, berbuat baik kepada mereka, dan bersyukur atas kehadiran mereka. Kami sungguh percaya tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Para pembenci kami boleh berusaha untuk menggagalkan yang baik, tapi kebaikan Tuhan tidak akan pernah gagal untuk terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpin kami terus ya Tuhan, agar kami senantiasa sabar dan setia dan hidup dalam kasih dan kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami serahkan kepadamu setiap pergumulan, masalah persoalan yang kami alami masing-masing, agar Tuhan melawat dan menjamah, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.